Selamat pagi, siang, dan sore. Pak Sugeng selaku dosen pengampu mata kuliah Petrografi untuk Petrogenisa. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Putri Permatasari dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai studi provenance batuan sedimen silisi pastif sebagai bentuk penugasan untuk mata kuliah Petrografi untuk Petrogenisa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai studi provenance, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih batuan sedimen silisi plastik itu. Jadi, batuan sedimen silisi plastik sendiri merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari fragmen-fragmen atau plastika batuan yang telah ada sebelumnya. Kemudian batuan tersebut akan mengalami transportasi dan juga pengendapan karena proses-proses fisik. Contoh batuan ini antara lain batu pasir, batu lempung, konglomerat, breksi, dan sebagainya. Analisis provenance itu sendiri merupakan suatu metode analisis yang dapat dilakukan untuk mengetahui batuan asal dan juga lingkungan suatu batuan. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa analisis provenance ini umumnya dilakukan pada batuan sedimen silisi plastik? Apabila kita kembali ke pengertian batuan sedimen silisi plastik itu sendiri, batuan ini merupakan perombakan dari batuan yang telah ada sebelumnya. Maka dari itu, batuan ini dapat kita lacak atau teliti tentang komponen penyusunnya, dari mana asalnya, dan juga bagaimana lingkungan untuk batuan tersebut berasal. Cakupan studi provenance ini juga cukup luas. Yang pertama itu ada identifikasi lokasi daerah sumber, seperti seberapa jauh dan ke arah mana sumbernya. Yang kedua ada ukuran atau volumenya. Yang ketiga ada litologi batuan asal, apakah batuan tersebut dulunya adalah batuan atau merupakan batuan metamorf, dan lain sebagainya. Yang keempat ada setting tektonik atau daerah sumber, contohnya seperti continental block, magmatic arc, dan juga recycled orogen yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Yang terakhir ada iklim dan juga rilis daerah sumber atau paleoclimate. Nah, hal terpenting yang dibutuhkan dalam melakukan analisis provenance ini merupakan kemampuan topografi. Kita perlu untuk mengetahui komposisi atau mineral penyusun batuan tersebut sehingga kita dapat melakukan identifikasi setting tektoniknya nanti. Mineral penyusun batuan sedimen silisi plastik sendiri dipengaruhi oleh geologi daerah asal sedimen, kestabilan mekanik, dan juga kimiawi. Jenis partikel rombakan dalam sedimen silisi plastik ini dapat berupa yang pertama itu ada fragmen batuan, seperti berupa butir batuan sedimen, butir batuan sedimen silikaan, butir batuan beku, dan juga batuan metamorf. Yang kedua itu ada mineral kuarsa, di mana mineral ini tuh mineral yang paling resisten dibanding mineral lainnya. Lalu yang ketiga itu ada felspar, memiliki stabilitas mekanis dan kimiawi yang lebih rendah daripada mineral kuarsa, dan umumnya itu yang paling sering dijumpai merupakan potasium felspar, ortoklas, dan mikrolin dibandingkan dengan plagioklas. Yang keempat ada mineral berat seperti pirit, hematit, magnetit, dan sebagainya. Yang terakhir ada partikel lain, dapat berupa partikel karbonat, fosil, dan juga fosfat. Kita masuk ke pembahasan tentang tipe tatanan tektonik. Dalam studi provenance, penelitian komposisi penyusun batuan erat hubungannya dengan identifikasi setting tektonik batuan asal batu pasir. Hal ini dikarenakan pelimpahan batuan sedimen pada suatu zona dikontrol oleh setting tektonik. Menurut Dickinson dan Suzek tahun 1979, tipe tatanan tektonik ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, continental block, yang kedua magmatic arc, dan yang terakhir merupakan recycled orogen. Oke, masuk ke setting tektonik yang pertama itu ada continental block. Setting tektonik ini memiliki sumber sedimen yang berasal dari kerak benua itu sendiri. Itu sesuatu yang berhubungan langsung dengan keraknya. Dibagi menjadi dua area, yang pertama ada crater interior dan juga yang kedua ada uplifted basement. Masuk ke crater interior, daerah ini sendiri itu biasanya terjadi pelapukan yang cukup intens dan reliefnya itu rendah serta transportasi yang panjang. Maka dari itu batuan sedimen dari daerah sini itu kayak akan kuarsa karena mineral ini yang memiliki resistensi yang tinggi. Dan juga terkadang dapat dijumpai felspar yang berupa ortoklas dan sedikit fragmen. Lanjut ke uplifted basement, terjadi ketika kegiatan tektonik menyebabkan bagian dari perak bumi yang terdapat di bagian bawah sedimentasi terangkat permukaan.
Hal ini bisa terjadi melalui serangkaian proses, bisa karena lipatan, sesar, atau karena intrusi magma yang mengangkut lapisan yang lebih dalam. Ciri-cirinya itu kayak nitik sedimen, sedikit kuarsa, dan juga sedikit feldspar. Nah, dapat kita lihat seperti yang digambar ini, adanya rifting dan juga sesar-sesar, sehingga bentuknya seperti crater interior yang terpatah-patahkan. Selanjutnya, setting tektonik selanjutnya itu ada magmatic arc. Tatanan tektonik ini berasal dari sebuah busur pulau yang terbentuk di sepanjang zona subduksi, di mana satu lempeng tektonik turun ke bawah lempeng lainnya. Area ini terdiri dari yang pertama ada undissected arc, yang kedua ada dissected arc. Undissected arc sendiri ini setting tektonik yang belum tererosi atau belum tererosi sepenuhnya. Contohnya yang dapat kita lihat itu seperti gunung berapi yang masih terlihat wujudnya. Batuan pada segmen vulkanik ini memiliki ciri-ciri kayak akanitik vulkanik dan plagioklas, namun sedikit bukan kuarsa dan juga ortoklas. Yang kedua ada dissected arc, di mana pada area ini sedang mengalami erosi yang lebih lanjut. Kita dapat melihat juga contohnya seperti pada daerah Kulon Progo yang telah mengalami erosi yang kuat. Batuan yang ada pada daerah sini biasanya memiliki ciri-ciri komposisi plagioklas dan ortoklas yang sama, dan sedikit lituk vulkanik. Selanjutnya ada recycled orogen, yang terkait dengan proses daur ulang bisa disebabkan karena subduksi ataupun kolisi. Setting tektonik ini dibagi menjadi 3 area, yaitu yang pertama foreland uplift, yang kedua collision orogen, dan yang ketiga ada subduction complex. Foreland uplift sendiri disebabkan oleh tumbukan atau subduksi lempeng tektonik. Ketika lempeng tektonik bertabrakan atau salah satu lempeng tenggelam di bawah lempeng lainnya, maka akan terjadi penguatan material yang lama-kelamaan akan membentuk pegunungan. Ciri-cirinya itu batuan ini akan kaya akan paksa, namun memiliki sedikit feldspar. Yang kedua ada collision orogen yang biasanya terbentuk karena proses tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua sehingga terjadi kolisi, tetapi pada kondisi tertentu bisa juga melibatkan lempeng samudra atau kombinasi dari keduanya. Ciri-ciri batuannya ini terdapat rijang, kuarsa, feldspar, serta fragmen sedimen. Rijang pada daerah sini itu berasal dari sisa-sisa subduksi. Lanjut ada subduction kompleks yang merupakan kumpulan batuan dan struktur geologis yang terbentuk di zona subduksi, yaitu di mana lempeng tektonik bertemu dan salah satunya terbenam di bawah yang lain. Ciri-cirinya itu kaya akan rijang, sedikit kuarsa, dan feldspar serta fragmen batuan. Selanjutnya kita masuk pada korelasi antara komposisi batuan sedimen dengan kondisi asal butiran sedimen. Misalnya dari gambar ini dapat kita lihat pada diagram segitiga ini, apabila batuan tersebut tinggi akan kandungan kuarsa, maka dapat diidentifikasikan bahwa batuannya terbentuk pada daerah stable kontinen Clayton. Sedangkan apabila batuan tersebut tinggi akan kandungan itu, dapat diidentifikasikan bahwa batuan tersebut berasal dari area volkanik Hellenic. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang triangle diagram yang dapat digunakan untuk menentukan preferensi sebagai fosil yang terdiri dari bentuk diagram. Yang pertama ada diagram triangular QFL, yang kedua ada diagram triangular QMFLT, yang ketiga ada diagram triangular QPLTLS, lalu yang terakhir ada diagram triangular QMPK. Nah, untuk diagram yang pertama itu QFL, diagram ini tuh menggambarkan setiap tatanan tektonik batuan seperti continental block, magmatic arc, dan juga risotto orogen. Cara identifikasinya misalnya pada risotto orogen, apabila batuan tersebut makin mendekati titik-titik Q yang berada di puncak segitiga ini, maka dapat diidentifikasikan bahwa kandungan kuarsanya itu semakin tinggi. Selanjutnya diagram triangular QMFLT, diagramnya ini lebih spesifik dan membedakan batuan asal daripada untuk membedakan batuan asal pada recycle orogen dengan cara memisahkan kuarsa dengan rijang. Jadi rijang ini dikelompokkan pada LT, sedangkan kuarsa itu pada QM. Keberadaan rijang yang melimpah pada daerah subduction kompleks dan foreland aktif memiliki keberadaan mineral kuarsa yang melimpah, sehingga subduction kompleks akan relatif mendekati titik LT, sedangkan foreland aktif akan tetap pada titik QM. Diagram yang ketiga itu ada diagram triangular tipe LVLS.
Ini digunakan karena pada collision orogen memiliki kandungan litik sedimen yang melimpah, sehingga untuk membedakannya antara litik yang berasal dari collision orogen atau subduction complex atau juga dari magmatic arc dapat digunakan diagram ini. Lanjut ke diagram terakhir itu ada diagram framework VNPK. Yang biasanya itu bersangkutan dengan area subduction complex yang umumnya memiliki kandungan rijang yang melimpah. Sedangkan pada magmatic rock memiliki kandungan litik vulkanik yang melimpah, dan pada collision orogen memiliki kandungan litik sedimen yang melimpah. Maka dari itu dapat digunakan diagram triangular MPK ini. Lalu ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga atas perhatian.